Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak yang mengambil mata kuliah AIK 3 atau mata kuliah kemuhammadiyahan, rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali dapat bertemu melanjutkan perkuliahan kita secara daring, yang mana dalam kesempatan kali ini insya-Allah kita akan bersama-sama mempelajari pokok bahasan yang keempat. Pokok bahasan yang keempat ini lebih khusus membahas tentang gerakan Muhammadiyah itu sendiri, ya. Adapun tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah kita akan menyampaikan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi sebagai sebuah organisasi besar, organisasi Islam, organisasi dakwah, tentu Muhammadiyah memiliki matan keyakinan dan cita-cita hidup organisasi. Nah, disinilah orang-orang yang terlibat di persyarikatan ini atau pengurus-pengurus persyarikatan ini mesti mengindahkan MKCH ini, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi disingkat menjadi MKCHM, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas hakikat Muhammadiyah, ya. Jadi kita sudah tahu Muhammadiyah itu adalah organisasi didirikan oleh salah seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, ya. Jadi pada tahun 1912 pra kemerdekaan, kurang lebih 30 tahun lebih sebelum Indonesia merdeka, sesosok pembaharu yang ada di tanah Jawa, tepatnya di Yogyakarta, mendirikan sebuah pergerakan, ya, yang diberi nama Muhammadiyah, ya. Lalu apa hakikat Muhammadiyah itu, ya? Apakah dia gerakan politik, apakah dia gerakan ekonomi, apakah apa, ya? Jadi Muhammadiyah di sini dikatakan hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah kalau ditanya hakikat Muhammadiyah itu apa? Gerakan Islam. Jadi yang namanya gerakan mesti harus melakukan pergerakan-pergerakan, ya. Nah, bukan hanya gerakan semata-mata tapi gerakan Islam. Apa maksudnya? Gerakan ini inspirasinya, tujuannya, cita-citanya, serta cara berjuangnya adalah dalam bingkai Islam. Nah, jadi gerakan ini bukan sembarang gerakan. Gerakan ini adalah gerakan Islam, yang mana gerakan Islam itu adalah isi gerakannya, yang mau didakwahkan apa, yang mau dicapai apa, ya, itu semuanya dalam bingkai syariat Islam, ya. Terkhusus lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cara amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah itu lebih daripada preventif, yaitu mencegah dengan melakukan gerakan-gerakan sosial, ya, membina umat, mencerahkan umat, mencerdaskan umat, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu lebih daripada pencegahan, ya. Dan amar ma'rufnya lebih daripada sesuatu yang sangat elegan,
ya, elegan maksudnya, ya. Jadi sesuatu yang elegan, cara penyampaian amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya sangat elegan sekali, yang dikenal dengan jihadnya. Ada jihad pendidikan, ada jihad konstitusi, ya, ada jihad sosial, ya. Jadi dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, ya. Kemudian gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar ini diimplementasikan atas prinsip gerakannya. Nah, apa prinsip gerakan Muhammadiyah? Nah, inilah inti pembahasan kita. Prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah itu tertuang dalam matan keyakinan. Jadi, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang disingkat menjadi MKCHM itulah prinsip gerakan Muhammadiyah. Nah, jadi ingin tahu prinsip gerakan Muhammadiyah harus membaca MKCHM, ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ya. Nah, kalau kita ingin membahas MKCHM, ya, MKCHM ini terdiri dari 5 poin, ya, terdiri dari 5 poin, dan 5 poin ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Jadi kelompok pertama 2 poin, kelompok kedua 2 poin, kelompok ketiga 1 poin, ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok tentang persoalan ideologis, ya. Persoalan ideologis, ya. Jadi yang dimaksud dengan kelompok pertama ini tentang persoalan ideologis adalah bagaimana keyakinan Muhammadiyah tentang kehidupan di muka bumi ini, ya. Kemudian bagaimana cara Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita hidup di muka bumi ini secara praktisnya, dan apa pandangan atau world view, ya, pandangan dunia Muhammadiyah. Bagaimana sikap Muhammadiyah memandang kehidupan di muka bumi ini, itu disebut ideologis, keyakinan, persoalan keyakinan, ya. Nah, kelompok yang pertama ini terdiri dari 2 poin. Poin pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah. Jadi Muhammadiyah ini gerakan Islam dan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, ya, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah maqbulah. Jadi Muhammadiyah ini apa? Muhammadiyah ini prinsip gerakannya adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah maqbulah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil dan makmur, yang diridhai oleh Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia. Fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Ini kelompok pertama, poin 1. Karena persoalan ideologis, ya. Jadi apa maksudnya daripada pembahasan ini, ya? Maksudnya adalah yang dapat kita pahami di sini, Muhammadiyah gerakan Islam. Artinya apa? Gerakan ini murni dalam bingkai Islam. Gerakan ini apapun yang dilakukan adalah dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan ini berasaskan akidah Islam, bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah. Cita-cita gerakan ini adalah untuk terwujudnya masyarakat yang utama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyadari fungsi dirinya sebagai manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, poin pertama. Ya. Kemudian kelompok yang pertama, poin 2, masih dalam persoalan ideologi, ya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya. Jadi dalam pandangan dan keyakinan Muhammadiyah, Islam ini agama yang diwahyukan kepada Rasulnya, Rasul Allah SWT, yang mana sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad, agama seluruh nabi dan rasul itu adalah Islam. Apa itu Islam? Istislam, ya. Tunduk, patuh, menyerahkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, seluruh nabi dan rasul, ya, dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dari ajarannya adalah Islam. Apa itu Islam? Mengajak manusia untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan kepada manusia itu tersebut, ya. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, Islam ini bukan hanya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Walaupun secara penamaan agama ini turun kepada Rasulullah SAW, tapi inti daripada ajaran, pokok-pokok ajaran Nabi dan Rasul, tidak ada perbedaan antara Nabi satu dengan Nabi yang lainnya, antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Semuanya sama. Kalimatun sawa, kalimat yang sama. Alla na'budu illallah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itulah Islam. Ya. Nabi Adam diperintahkan untuk menyembah Allah. Nabi Nuh diutus untuk menyembah Allah. Ya, Nabi Musa untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Nabi Isa alaihi salam untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya satu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu matan keyakinan yang kedua, poin kedua, pokok yang pertama, yaitu persoalan ideologis. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, Islam ini sebagai hidayah Allah dan rahmat Allah kepada manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, ya. Itu pokok pikiran yang pertama, poin 2, ya. Kemudian, ya, pokok pikiran atau kelompok MKCHM, kelompok yang kedua adalah tentang paham agama. Kalau tadi ideologis, persoalan ideologis, kalau sekarang paham agama. Gimana sih Muhammadiyah memahami agama Islam ini? Ya, nah, jadi ini perlu kita pahamkan, karena setiap orang di muka bumi ini yang beragama Islam mengaku dirinya berislam, tetapi sikap keberagamaannya berbeda-beda. Cara memahami agamanya tidak sedikit kita lihat ada perbedaan. Nah, Muhammadiyah juga perlu mengemukakan pandangannya, paham agamanya. Seperti apa cara Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi memahami agama Islam, ya. Maka poin ketiga MKCHM masuk dalam kelompok persoalan mengenai paham agama dalam perspektif Muhammadiyah. Poin ketiga adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan satu, Al-Quran. Al-Quran, ya. Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi pedoman utamanya adalah Al-Quran, ya. Jadi itu. Yang kedua, sunnah maqbulah. Apa sunnah maqbulah? Ya, jadi dulu sunnah sahihah atau hadis sahih. Tapi dalam pengertian sekarang lebih kita menggunakan sunnah maqbulah. Apa sunnah maqbulah? Yaitu sunnah yang diterima untuk berhujjah. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi SAW maupun persetujuan Nabi, yang mana secara matan dan secara sanad itu diterima dan bisa digunakan untuk berhujjah, itulah disebut sunnah maqbulah namanya dalam istilahnya. Nah, cara memahaminya dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, akal fikiran adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sepanjang akal fikiran itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Andai bertentangan lantaran karena akal fikiran manusia belum mampu memahaminya, maka dalam perspektif Muhammadiyah akal fikiran mesti tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam perspektif Muhammadiyah Al-Quran adalah wahyu Allah yang kebenarannya bersifat absolut, ya. Dan Sunnah Rasulullah SAW adalah petunjuk untuk memahami wahyu Allah. Selama itu maqbulah, selama itu diterima untuk berhujjah, maka akal bisa digunakan untuk memahami
tapi dengan catatan sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ya, jadi akal itu hanya sifatnya metodologi, alat untuk memahami, bukan sumber hukum, tapi alat untuk memahami sumber hukum. Ya. Saudara-saudara, mahasiswa rahmati Allah SWT, itu poin yang ketiga, kelompok persoalan yang kedua, yaitu persoalan paham agama. Nah, poin yang keempat, masih dalam persoalan paham agama dalam perspektif Muhammadiyah, adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam. Apa? Meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Ini cita-cita Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah ini bekerja, kalau Muhammadiyah membangun universitas, Muhammadiyah membangun klinik, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, membuat program ini, program itu, berkunjung dakwah ke sana, ke sini dan ke situ. Semuanya tidak ada lain melainkan untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, keyakinan, akhlak, ibadah, muamalat duniawiyah. Ya, bagaimana akidah umat ini bersih dari pengaruh-pengaruh kesyirikan, khurafat, bid'ah, ya, takhayul, dibersihkan. Ya. Bagaimana akhlak Islam ini bersih, murni, tidak tercampur oleh budaya-budaya lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bukan Muhammadiyah anti terhadap budaya dan adat, tetapi kalau adat dan budaya itu bertentangan dengan Islam, maka Muhammadiyah harus membersihkan itu semuanya dan mengembalikan kepada akhlak Islam yang murni. Ya. Kemudian ibadah, bagaimana ibadah umat Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan muamalah duniawiyah, bagaimana umat ini menjalankan muamalah duniawiyahnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, politik, ya, bahkan teknologi, menjadi umat yang raidatun, yaitu yang memimpin, yang terdepan, yang utama dan yang maju. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan poin yang keempat ini adalah apa-apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tujuannya tidak lain melainkan 4 poin itu. Terwujudnya ajaran Islam dalam bidang akidah, dia murni, akhlak dia murni, ibadah dia murni, ya, muamalat duniawiyah dia berkemajuan, ya, dan mencerahkan. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, kalau yang pertama tadi persoalan ideologi, yang kedua persoalan paham agama, yang ketiga persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negeri RI, Republik Indonesia. Jadi Muhammadiyah juga punya prinsip gerakan dalam persoalan lingkup nasional, lingkup negeri ini. Bagaimana pandangan Muhammadiyah, prinsip gerakan Muhammadiyah, ya, keyakinan Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah terhadap NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Maka poin yang kelima mengatakan Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negeri Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah. Dalam bahasanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah Muhammadiyah mengakui eksistensi negara Republik Indonesia ini. Dalam perspektif Muhammadiyah, NKRI adalah Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian. Nah, dalam keyakinan Muhammadiyah, umat Islam mesti memenuhi perjanjian itu dan mempertahankan perjanjian itu dan tidak boleh merusak perjanjian itu, ya. Maka dalam pandangan Muhammadiyah dan keyakinan Muhammadiyah, NKRI ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara perjanjian dan negara
pembuktian atau kesaksian. Maka Darul Ahdi adalah negara ini adalah negara yang terbentuk berdasarkan konsensus pendiri-pendiri bangsa, kesepakatan. Ya, termasuklah ideologi negaranya, Pancasila, ya, lambang negaranya, ya, ideologi negaranya, filosofi negaranya, semuanya telah disepakati oleh pendiri bangsa. Maka kesepakatan ini ikatan yang sangat kokoh yang harus dijaga. Nah, sekarang darus syahadanya apa? Negara ini kemerdekaannya mesti dipersaksikan atau dibuktikan benar-benar negara ini menjadi negara yang merdeka. Merdeka ekonominya, merdeka politiknya, merdeka sosialnya, merdeka budayanya, merdeka keberagamaannya, tidak diintervensi dan tidak dijajah lagi oleh negara-negara lain yang berasal dari manapun, baik dijajah dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Ya, Muhammadiyah bersama-sama yang lainnya berusaha agar Republik Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur. Karena negara adil dan makmur itu sumber negara yang dalam Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Pokok bahasan yang keempat ini adalah MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Saya akan resume lagi. Ada 5 poin. 5 poin itu ada pokok-pokoknya. Pokok persoalan pertama ideologis, pokok persoalan yang kedua paham agama, pokok persoalan yang ketiga adalah pandangan Muhammadiyah tentang NKRI ini dan cita-cita Muhammadiyah tentang NKRI ini. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.